semua listeners dimanapun Anda berada, apa kabar Anda? Semoga Anda sehat selalu dan dalam kondisi yang fit pastinya ya. Dan pada kali ini kita bertemu lagi, berjumpa dalam program Perempuan Bertutur, edisi bulan yang pastinya sangat spesial untuk para perempuan, yaitu Hari Kartini. Dan hari ini kita juga akan mendengarkan inspirasi dari salah seorang wanita perempuan yang pastinya sudah tidak asing lagi untuk Anda semua listeners. Ada Ibu Tutut Handayani, seorang psikolog juga. Halo, selamat siang Ibu Tutut. Selamat siang, Mbak Audrey. Sehat-sehat selalu. Bahagia terus ya. Tetap semangat. Oke. Yes, Ibu Tutut juga sehat ya, dan senyumnya pasti sudah semangat sekali untuk membahas topik perempuan cahaya bangsa. Nah, di Kartini kali ini kita mengambil topik perempuan cahaya bangsa karena tim Smart FM yakin perempuan ini bisa menerangi dan juga bisa jadi teladan untuk keluarga, bahkan lingkungan pekerjaan, profesional, dan pastinya orang-orang sekitar gitu. Nah, berkaitan dengan perempuan, Bu Tutut. Perempuan pastinya punya kekuatan yang membuat dia menjadi sosok yang istimewa ya. Nah, menurut Ibu Tutut sendiri, apa sih kekuatan seorang perempuan itu, Bu Tutut? Kekuatan perempuan itu adalah sebagai satu makhluk yang begitu disayang oleh Tuhan. Karena yang punya rasa kasih dan sayang itu adalah perempuan dan diistimewakan oleh Tuhan. Yang punya rahim itu adalah perempuan. Dia yang melahirkan dan kita ada di dunia ini karena perempuan. Melalui kesabaran dan perjuangan perempuan itulah kita menjadi punya kehidupan seperti saat ini. Sehingga kalau ditanya kekuatan perempuan adalah kita diberikan memang talenta yang luar biasa oleh Tuhan, diberikan karunia yang sangat besar oleh Tuhan, di mana sumber pusat kasih sayang itu adalah perempuan. Nah, yang punya cinta itu adalah perempuan. Itulah kekuatan-kekuatan besar secara hakiki kita, kalau kita bicara secara hati kita gitu ya, secara power kita punya itu. Dan secara physically juga bahwa perempuan itu ternyata memang memiliki selaput otak kanan dan selaput otak kanan kiri itu selaputnya lebih tebal dibandingkan dengan laki-laki gitu kan, sehingga perempuan ini punya daya multitasking yang luar biasa. Maka perempuan-perempuan ini biasanya kuat, bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu gitu ya. Dia memiliki kemampuan untuk mengelola banyak hal dan itu bisa terselesaikan. Meskipun mungkin beberapa ada yang lambat, ada yang cepat, itu kan kembali kepada satu potensi. Tetapi karunia yang sudah Tuhan berikan itu, ya itu sebagai kekuatan. Maka jangan salah kita memberikan satu kekuatan-kekuatan itu kepada kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini. Itu Mbak Audrey. Meskipun ada nih yang lain-lain kekuatan perempuan itu biasanya dilihatnya dari satu itu dilihat dari bagaimana air matanya. Air mata perempuan itu sebenarnya menggambarkan adanya kelembutan. Tapi kalau air mata ini digunakan sebagai satu tipu daya menjadi tidak positif. Kedua, perempuan itu punya senyum yang menyejukkan, yang menenangkan. Nah, kalau senyum ini disalahgunakan, ini juga akan merusak kehidupan. Tatanan kehidupan akan rusak ketika kita menggunakan senyum ini sebagai daya tarik. Karena itu karunia, itu karunianya, gitu kan yang sudah Tuhan berikan. Kemudian perempuan itu punya tutur kata. Tutur kata ini sebuah kekuatan, sebuah potensi akan menjadi nyata apabila itu keluar dari hati nuraninya. Maka setiap kata kalau itu benar-benar kita dari dalam hati, itu bisa menjadi doa. Maka kalau kita lagi marah, perempuan lagi marah, dan itu benar-benar dari hati, nah ini kalau kata-kata yang keluarnya negatif, nanti akan jadi negatif juga gitu. Sehingga kita harus punya kontrol yang cukup kuat dengan tutur kata kita menjadi baik gitu ya. Dan perempuan dikaruniai yang namanya kecantikan. Apapun kita, meskipun kita punya subjektivitas, tetapi perempuan punya daya tarik itu. Apalagi kalau
lebih merawat diri. Perempuan itu punya kemolekan yang luar biasa. Nah, ini kalau salah lagi kita dalam menempatkan karunia yang sudah Tuhan berikan, jadinya juga nggak positif gitu ya kalau kita tidak menggunakan dengan benar. Dan pastinya perempuan itu tadi ketika punya kemampuan secara multitasking, perempuan itu sebenarnya cerdas. Perempuan itu punya kecerdasan, bukan kepintaran ya, tapi kecerdasan. Kadang-kadang kalau kita melihat orang-orang di ibu-ibu gitu ya, di kota-kota kecil, mereka tidak belajar, atau mungkin ibu-ibu kita dulu gitu ya, nenek mungkin ya, kalau Audrey, mereka tidak belajar tentang matematika, tapi bagaimana mereka bisa berhitung, ya kan? Itu potensi bagi perempuan. Gitu Audrey. Oke. Banyak sekali ya keistimewaan perempuan yang sudah Ibu Tutut berikan kepada kita saat ini. Dan tadi yang menarik di awal Bu Tutut katakan bahwa perempuan itu yang punya rahim, yang melahirkan ya Bu Tutut ya. Pastinya mungkin sebagai seorang ibu bisa melahirkan anak-anak yang menjadilah generasi penerus, tapi juga mungkin untuk para profesional, leader-leader, sosok leader perempuan itu juga mencetak orang-orang yang berkompeten ya Bu Tutut ya. Nah, bagaimana nih perempuan Indonesia bisa melahirkan generasi-generasi emas baik di dunia profesional atau mungkin di keluarga, Bu Tutut, silahkan. Ya, ketika perempuan itu memanfaatkan tadi hati dan kasih sayang yang luar biasa dari Tuhan untuk mendidik putra-putrinya dengan benar. Kalau diberikan generasi-generasi ini dididik dengan kasih sayang, dengan keteladanan, dia akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan penuh kebijaksanaan. Tetapi ketika kita mendidiknya dengan rasa kesal, dengan rasa lelah gitu ya, kemudian kita merasa bahwa ini menjadi sebuah beban, maka akan menjadikan pribadi-pribadi yang tidak matang. Sehingga ketika anak-anak sekarang ini muncul seringkali ketidakpuasan, dia mencari pelampiasan, kemudian dia kalaupun nakal kadang-kadang itu mencari satu bentuk perhatian. Ketika kita sebagai orang tua, sebagai seorang ibu, memberikan energi kasih sayangnya ini belum totally gitu. Karena anak itu adalah sebenarnya proses pembelajaran buat kita sebagai seorang ibu gitu ya, sebagai orang tua. Karena kita bicara fokusnya ini adalah perempuan gitu ya, sehingga ya inilah satu anugerah ketika kita diberikan kepercayaan untuk mendidik putra-putrinya, ya kita punya tanggung jawab bagaimana memberikan sepenuh hati gitu ya. Hati kita ini yang penting tulus gitu. Mereka adalah benar-benar energi dan mereka adalah aset masa depan kita, anak-anak itu gitu kan. Sehingga kalau kita menyadari dalam lelahnya ini nanti bukan untuk kita sebagai manusia, tapi kita sadari bahwa ini adalah amanah, ini titipan. Kalau yang namanya amanah kita harus jaga dengan baik. Ketika saya menitipkan barang ke Mbak Audrey, Mbak aku titip ya, karena pasti suatu saat yang aku titipkan ini pasti akan saya tanya, Mbak boleh nggak barang yang aku titipkan saya ambil lagi, gitu kan? Nah, ketika kita ambil lagi dan ternyata tidak lengkap, kan pasti bertanya kemana ini? Gitu. Nah, layaknya ketika Tuhan menitipkan ini kau berikan untuk dijaga, dirawat, dan dididik dengan benar. Nah, kalau kita punya hati itu, insya Allah sih semoga tadi generasi-generasi penerus kita itu akan cerdas secara tidak hanya secara intelektualitas, tetapi secara spiritual, secara emosional itu akan memiliki kecerdasan yang cukup positif. Oke, jadi pastinya perempuan ini erat ya Bu Tutut dengan hatinya yang sangat lembut sehingga bisa mencetak generasi-generasi yang pastinya bisa menjadi penerus bangsa. Dan akhir-akhir ini kita lihat banyak sekali perempuan-perempuan yang sukses dengan talentanya masing-masing ya Bu Tutut. Leader-leader juga banyak sekali. Tidak hanya laki-laki sekarang, perempuan banyak sekali juga yang ada di top level gitu. Nah, kehadiran perempuan pastinya juga bisa menjadi cahaya bagi bangsa Indonesia. Seperti apa Bu Tutut, menurut Bu Tutut supaya perempuan bisa menjadi cahaya bangsa sesuai dengan talenta dan juga keunikan yang dimiliki masing-masing perempuan itu sendiri?
ini pertanyaannya asik, tapi jawabannya juga harus butuh ekstra untuk Oke. untuk tepat gitu ya. Artinya gini Mbak, kalau kita bicara cahaya itu kan biasanya ketika muncul sebuah aura dalam diri kita ya. Sebagai perempuan itu harus ada aura yang Oke. muncul, itu akan bisa menjadi cahaya. Nah, aura itu bukan pada kecantikan secara fisikly, tapi aura itu adalah berangkat dari hati kita. Ketika hati kita ini punya kasih sayang, punya ketulusan, punya rasa cinta, itu semua energi itu akan terpancar dari behavior kita, dari wajah kita gitu ya. Sehingga siapapun orang itu akan merasakan ketenangan. Meskipun kita cerdas, tetapi ketika kita tidak menempatkan kecerdasan kita dengan tepat, itu bukan menjadi satu cahaya, gitu kan? Tetapi justru itu akan menjadikan beban buat orang-orang di lingkungan kita, bahkan mungkin menjadi tekanan buat orang-orang di lingkungan kita. Nah, ketika kita menyadari bahwa kasih sayang itu ada pada hati kita, pada diri kita, perempuan yang sudah dikaruniakan oleh Tuhan, maka manfaatkanlah itu dengan baik. Janganlah kita memendam segala penyakit-penyakit hati ini di dalam diri kita. Karena seringkali kita menyimpan erat gitu ya, menutup penyakit itu menjadi harta karun yang sebenarnya merusak diri kita tanpa kita sadari. Kita Oke. merasa pintar, kita merasa bisa, kita merasa yang paling lebih baik, kita merasa yang paling cantik gitu ya. Kemudian bahwa kita super power, dan itu menjadi hal yang membuat riak-riak dalam kehidupan kita, itu sebenarnya menjadi kewaspadaan. Karena itu bisa jadi racun, bukan menjadi sebuah vitamin buat diri kita. Karena justru dengan kerendahan hati, kemudian bagaimana keikhlasan, bagaimana kita punya kesabaran, bagaimana kita punya ketulusan, bagaimana kita punya energi untuk berbagi, bagaimana kita punya kekuatan untuk bisa memberikan inspirasi dan memotivasi orang lain, di mana kita bisa bahagia ketika orang lain bahagia. Karena sebagai seorang pemimpin, tadi Mbak katakan sebagai seorang pemimpin, itu bukan ketika kita yang sukses, ketika kita berhasil mendapatkan sesuatu, tetapi ketika kita bisa membuat orang lain itu berhasil dari pikiran kita, dari kesabaran kita membimbing, itu adalah sebenarnya cahaya bagi orang lain, gitu ya. Itu adalah tadi punya sinar gitu. Ketika kita bisa memberikan kedamaian, kita bisa menjadikan orang lain itu berhasil, dan kita bahagia ketika orang lain berbahagia. Itu Mbak Audrey. Oke, luar biasa Bu Tutut. Jadi berbicara tentang cahaya ya, ini pasti aura, dan aura itu berkaitan erat dengan hati kita ya. Jadi perempuan Mhm. sudah punya apa ya, kelebihan dari kelembutan hatinya, Mhm. ketulusan yang diberikan Tuhan, sehingga kita harus mengelola itu ya Bu Tutut ya. Jadi Yes. jangan dalam sesuatu yang buruk ya, akan terpancar cahaya yang baik juga untuk sekitar ya. Oke. Insya Allah. Oke. Dan pastinya Bu Tutut, sudah banyak yang kita perbincangkan, semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk para perempuan Indonesia di luar sana, dan semoga dari perbincangan kita, perempuan di luar sana juga bisa memulai ya, menjadi cahaya, setidaknya dari lingkungan yang kecil nanti akan meluas gitu ya. Terima kasih waktunya Ibu Tutut, kita berjumpa di lain waktu, sehat selalu dan sukses selalu untuk Ibu Tutut. Terima kasih Amin. semua listeners yang sudah mengikuti perbincangan kami. Kita jumpa di lain waktu dalam program Perempuan Bertutur. Sampai jumpa.